Selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran, satu orang pimpin kita dalam doa. Pada pertemuan akhir ini kita akan membahas bab 4, yaitu memahami kriya puisi. Kalian bisa buka buku pokoknya halaman 46. Kalau sudah ketemu di sini kita juga akan membahas, yaitu menanggapi cara pembacaan puisi. Adapun pengertian sebuah puisi. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan puisi? Nah, di sini Ibu Guru akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan puisi. Puisi merupakan sarana penyaluran perasaan dan pikiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, nata, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Ada juga yang dinamakan menikmati puisi. Menikmati puisi berarti kita harus menyimak pembaca puisi tersebut. Tidak hanya menikmati puisi saja, seorang pembaca puisi tersebut menggambarkan perasaan dalam membaca puisi. Ada juga situasi seperti misalnya dalam situasi sedih saat membaca puisi, dan ada juga kondisi saat membaca puisi. Kondisi misalkan dalam kondisi sedang bekerja keras tapi kehidupannya tidak pernah berubah. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyimak suatu puisi. Yang pertama, pelafalan. Pelafalan yaitu cara membunyikan atau melakukan huruf. Yang kedua, volume suara. Volume suara yaitu tingkat penyaringan atau kekuatan suara. Misalnya, saat membaca puisi, kita harus nyaring sedikitlah biar suaranya agak enak didengar dan agak lebih jelas. Yang ketiga, intonasi. Intonasi yaitu perubahan nada, naik, turun, tinggi, rendah suatu nada saat membaca puisi. Yang keempat, ekspresi. Ekspresi yaitu perubahan raut wajah untuk memperlihatkan perasaan tertentu. Ekspresi itu kan ibaratnya raut wajah seorang gimana kan saat sedang membaca puisi, entah dia sedih, senang, gembira, atau lagi marah-marah. Adapun menurut raut wajah tergantung dari sebuah puisi yang dibicarakannya. Di sini juga kita akan membahas unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi dari luar. Puisi disusun dari kata-kata dengan bahasa yang indah dan bermakna yang dituliskan dalam bentuk bait-bait. Di sini kita juga akan memahami unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi terdiri atas diksi atau pilihan kata, imaji atau imajinasi, kata konkret, majas, ritma atau ritme, dan tipografi. Ibu akan menjelaskan yang pertama, diksi atau pilihan kata. Unsur puisi yang penting dalam puisi adalah pilihan kata atau diksi. Dengan menggunakan pilihan kata yang tepat,
Unsur batin puisi yang ingin disampaikan oleh para penyair puisi dapat tersampaikan dengan jelas dan menyentuh perasaan para penikmat puisi sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh para penyair puisi. Yang kedua, imajinasi atau pengimajian. Pengertian imaji adalah unsur puisi yang memberikan gambaran dalam sebuah puisi, baik yang menyentuh indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan sebaliknya. Tujuan dari penggambaran adalah agar membaca puisi dapat dibawa memasuki pengalaman yang diungkapkan penyair. Membaca puisi dapat ikut merasakan dan mengalami serta diajak secara lebih jelas pengalaman tersebut. Yang ketiga, kata konkret. Pengertian dari kata konkret sebagai unsur puisi adalah kata-kata yang dapat diungkap oleh indera manusia sehingga kata tersebut dinilai tepat dan memberikan arti yang sesungguhnya. Yang D, majas atau bahasa figuratif. Majas atau bahasa figuratif. Pengertian majas atau bahasa figuratif sebagai unsur puisi adalah kata-kata atau susunan kata dan kalimat yang membuat puisi tersebut terlihat atau bersifat tematis dari segi makna sehingga mengandung banyak arti atau kaya akan makna. Akan tetapi bukan dengan maksud membuatnya salah arti, namun dapat membuatnya memiliki banyak arti. Di sini kita juga akan memasuki yang kedua, unsur batin puisi atau makna puisi. Unsur batin puisi secara utuh merupakan wacana teks puisi yang mengandung makna atau arti yang dapat kita rasakan dengan menghayati unsur-unsur puisi tersebut. Unsur batin puisi atau unsur makna puisi terdiri atas 4 bagian yang tidak terpisahkan tapi dapat dibedakan, yaitu tema, perasaan penyair, nada atau sikap penyair terhadap pembaca, amanat. Yang pertama yaitu tema. Sebuah puisi memiliki inti pokok pembicaraan meskipun puisi berbicara banyak hal. Akan tetapi semua hal yang dibicarakan ataupun digambarkan harus menuju pada inti pembicaraan pokoknya. Yang kedua yaitu perasaan penyair. Pengertian perasaan sebagai unsur puisi adalah sikap penyair terhadap pokok persoalan yang ditampilkan. Perasaan penyair dalam puisinya dapat dikenal melalui penggunaan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam puisinya. Karena dalam menciptakan puisi, suasana hati penyair juga ikut diekspresikan dan harus dapat dihayati oleh pembaca. Yang C yang ketiga, nada atau suasana. Di sini kita juga akan membahas yang namanya nada dan suasana. Nada adalah sikap sang penyair terhadap pembacanya, atau dengan kata lain sikap sang penyair terhadap para penikmat karyanya, seperti merenungkan, menertawai, memarahi, menyindir, menasehati, mengurangi, mengejek, dan lain-lain. Yang D, amanat atau pesan. Di sini juga disampaikan yang dinamakan amanat atau pesan. Pengertian amanat atau pesan sebagai unsur puisi adalah maksud yang hendak disampaikan atau imbauan, pesan, dan tujuan yang hendak disampaikan penyair melalui puisinya. Secara sadar ataupun tidak, seorang penyair yang juga merupakan sastrawan dan anggota masyarakat khususnya yang berperan dalam literasi seharusnya bertanggung jawab dalam menjaga kelangsungan hidup dan ketenangan dalam masyarakat sesuai dengan hati nuraninya.
Di sini kita juga akan membahas yang dinamakan makna puisi. Makna puisi adalah arti, maksud, atau isi yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Oleh karena itu, makna puisi akan berbeda-beda maknanya, penafsirnya tidak sama, bahkan bukan tidak mungkin akan bertolak belakang. Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan apresiasi puisi adalah pemahaman terhadap unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik puisi meliputi tema, diksi, bait atau larik, hikmah, makna, dan amanat. Adapun unsur ekstrinsik puisi adalah latar belakang penulis, keadaan masyarakat pada saat puisi tersebut diubah, kondisi sosial, politik, adat, dan sebagainya. Lanjut, yang mengomentasi isi puisi. Membaca puisi disebut juga berdeklamasi. Membaca puisi untuk orang lain pada dasarnya sama dengan mengkonkretkan puisi tersebut dalam bentuk audio maupun visual. Membaca puisi merupakan suatu proses yang melibatkan pihak pembaca, pendengar, dan puisi yang berbicara. Oleh karena itu, dalam pembicaraan puisi tidak hanya dibutuhkan kejiwaan serta ekspresi yang mengenai, melainkan juga volume suara yang mengikuti lafal, nada, tekanan, dan intonasi yang tepat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama yaitu rima dan irama. Artinya, dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Yang kedua, artikulasi atau kejelasan suara. Artinya, suara kita dalam membaca puisi harus jelas. Misalnya saja dalam mengucapkan huruf-huruf vokal. Yang ketiga, ekspresi mimik wajah. Ekspresi mimik wajah artinya ekspresi wajah kita harus bisa disesuaikan dengan puisi. Ketika puisi yang kita bicarakan dalam puisi sedih, makna ekspresi mimik wajah kita pun harus bisa menggambarkan kesedihan sesuai isi puisi tersebut. Yang keempat, mengatur pernapasan. Mengatur pernapasan artinya pernapasan harus diatur, jangan terburu-buru sehingga tidak akan mengganggu ketika membaca puisi. Yang kelima, penampilan artinya kepribadian atau sikap kita saat berada di panggung, yaitu usahakan tenang, tak gelisah, tak gugup, berwibawa, dan menyanyikan tidak dendam panggung. Selain hal-hal tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan membacakan sebuah puisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, vokal. Suara yang dihasilkan harus benar. Salah satu unsur dalam vokal ialah artikulasi atau kejelasan pengucapan. Kejelasan artikulasi dalam mendokumentasikan puisi sangat perlu. Bunyi vokal seperti A, I, U, E, O, I, dan sebagainya harus jelas terdengar. Demikian pula dengan bunyi-bunyi konsonan. Yang kedua, ekspresi. Ekspresi ialah pengungkapan atau proses menyatakan yang memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan. Ekspresi mimik atau perubahan raut muka ditampilkan, namun harus diproporsional sesuai dengan kebutuhan menampilkan gagasan puisi secara tepat.
Yang ketiga, intonasi. Intonasi ialah ketepatan penyajian dalam menentukan keras lemahnya pengucapan suatu kata. Intonasi terbagi menjadi dua, yaitu tekanan dinamik dan tekanan tempo. Tekanan dinamik adalah tekanan pada kata-kata yang dianggap penting. Adapun tekanan tempo adalah tepat lambatnya pengucapan suku kata atau kata. Baik, materi kita cukup sampai di sini saja, karena mengingat waktu kita yang sudah habis, kita lanjutkan di minggu depannya di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.